Siapa tak kenal Front Pembela Islam (FPI). Setiap gerakannya membuat gaduh jagat politik nasional. Sebagian masyarakat juga tak nyaman dengan sikapnya yang kadang kebablasan dalam memerangi kemaksiatan dan kemungkaran. Ia seringkali dicap sebagai ormas yang radikal, konservatif, dan intoleran. Namun suka tidak suka, bagi sebagian kalangan apa yang dilakukan FPI adalah mewakili aspirasinya di tengah penegakan hukum yang lemah. Meski citra sebagai ormas garis keras terus melekat karena seringnya melakukan sweeping tempat hiburan malam, FPI juga tercatat sering melakukan sejumlah kegiatan kemanusiaan. Mereka aktif terjun membantu korban bencana alam yang sering kali melanda tanah air. Saat beraksi, anggota FPI selalu menggunakan uniform yang khas FPI. Pakaian putih-putih, serban hijau, penutup kepala putih, bendera FPI, dan bahkan logo FPI di pakaiannya. Mungkin kita tak lagi akan melihat aksi FPI di jalanan. Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk melarang kegiatan FPI pada 30 Desember 2020. Alasannya, FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun, FPI sebagai organisasi dianggap telah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi per 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena organisasi ini dianggap tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Tak lama, pasca pelarangan FPI, Polres Metro Jakarta Pusat menciduk 7 anggota FPI yang berjaga di depan kediaman Rizik di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Sebelumnya, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP menertibkan seluruh atribut bertuliskan ormas FPI di sepanjang Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Menyikapi pelarangan tersebut, FPI tentu tak tinggal diam. Kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan Habib Rizik Syihab memerintahkan tim hukumnya untuk melakukan perlawanan hukum, yakni menyiapkan sejumlah dokumen untuk kemudian menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta. Pelarangan FPI ternyata mendapat kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan LSM yang menaruh perhatian pada kebebasan berorganisasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pelarangan kegiatan FPI yang dilakukan pemerintah merupakan sikap diskriminasi. Menurutnya, pemerintah telah melanggar HAM karena merenggut kebebasan sipil. Keputusan itu berpotensi mendiskriminasi, melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia. FPI dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Tangerang Selatan pada 17 Agustus 1998. Ormas ini merangkul sejumlah ulama, habaib, serta aktivis muslim yang dipelopori seorang tokoh keturunan Hadrami bernama Rizik Syihab. Imam besar FPI Habib Rizik Syihab dikenal publik sebagai sosok ulama yang keras dalam memegang prinsip dan pendirian. Rizik selalu menyatakan, biarkan ulama lain yang menanam, dia yang mencabuti rumput dan membasmi hamanya. Sifat garang Rizik dan FPI seringkali berbenturan dengan kekuasaan. Di masa pemerintahan SBY, Rizik 2 kali masuk penjara. Munarman yang menjadi panglima FPI juga pernah ditahan. Sejak 2017, Habib Rizik pergi ke Arab Saudi meninggalkan beberapa masalah, meski pada akhirnya kasus itu ditutup polisi. Kembali ke tanah air, Rizik malah ditahan polisi lantaran menjadi tersangka kasus kerumunan di Petamburan Jakarta dan Megamendung, Bogor, yang dianggap melanggar kekarantinaan kesehatan. Sebelumnya, 6 anak buahnya yang tergabung dalam Laskar FPI juga tewas ditembak polisi karena dianggap melawan petugas yang membuntutinya di jalan tol Jakarta Cikampek. Terlepas dari kontroversi aktivitasnya, selama ini FPI dikenal sangat anti-komunis. FPI bersama dengan persaudaraan alumni PA212, GNPF Ulama, beserta sejumlah ormas menggelar acara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis pada 5 Juli 2020 lalu. FPI juga baru saja menyelesaikan kajian indikasi kebangkitan komunis di Indonesia. Mulai dari maraknya logo PKI, penghapusan sejarah pada kurikulum sekolah, hilangnya film G30 SPKI, kudeta PKI 2 kali, upaya untuk mencabut TAP MPR 65 tahun 66, serta upaya mendesak pemerintah Indonesia minta maaf kepada anggota PKI yang menjadi korban peristiwa 1965. Mereka percaya ada upaya kader PKI yang telah menyusup di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jauh sebelumnya, FPI sering kali mensweeping buku-buku yang dianggap mengandung ajaran Marxis-Lenin dan ideologi komunis.
Selain itu, tahun lalu FPI menggeruduk kedutaan besar Tiongkok memprotes penganiayaan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terhadap kaum Muslim Uighur di Xinjiang Barat. Mereka juga kerap mengkritisi kebijakan pemerintah yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok.